Jumpa lagi dengan Beta Priska Dinardi. Dan seperti biasa, di sesi kali ini masih di bulan Desember menjelang penghujung tahun 2020, kami Teras Maluku, kami beserta tim menyajikan sebuah tayangan yang menarik. Dan kali ini kami kedatangan salah seorang narasumber yang kami pilih ini spesial. Kenapa spesial? Karena tugasnya juga begitu spesial dan mungkin tidak banyak orang yang melirik. Mungkin tahu tapi tidak banyak notice. Di sebelah saya sudah ada narasumbernya, Pak Heri Latuheru. Selamat siang. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Markas PMI Provinsi Maluku dan sehari-hari juga sebagai relawan ya. Oke, dan hari ini kita akan banyak bercerita sedikit mengenai aktivitas Pak Heri sebagai relawan. Dan bukan cuma itu, ada kisah menarik yang perlu Pak Saudara semua ketahui. Dari mulai ada status pertama pasien terkonfirmasi positif di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, Pak Heri juga bersama kawan-kawan ya sudah turun terlibat untuk membantu, termasuk dalam hal pemulasaran jenazah. Dan menariknya sampai hari ini belum ada satupun, dan semoga tidak ada, dari relawan ini yang terpapar virus. Padahal mereka setiap hari, hampir ya boleh bilang setiap hari, bersentuhan dengan pasien ataupun jenazah pasien COVID. Seperti apa ceritanya? Selamat siang Pak Heri. Selamat Sudah siang. ada yang datang di sini untuk berbagi cerita. Sama-sama. Sehat? Sehat. Oke. Dan Pak Heri, ini banyak sekali saudara juga yang penasaran juga, dan mungkin sudah baca cerita-cerita sebelumnya lewat tayangan di berita media online ataupun media cetak atau televisi mengenai kiprah dan peran relawan yang orang bilang sampai hari ini dong setiap hari bersentuhan dengan pasien COVID atau jenazah, tapi belum ada yang terpapar. Bisa cerita sedikit hal yang menarik itu dan bagaimana aktivitasnya sampai sejauh ini? Iya, baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa. Terima kasih untuk waktu dari Teras Maluku untuk kami hadir di kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit pengalaman, berbagi sharing informasi terkait dengan aktivitas PMI Provinsi Maluku sendiri dalam kiprahnya di masa pandemi COVID saat ini. Untuk PMI Provinsi Maluku mulai awal-awal bergabung dalam tim gugus tugas untuk penanganan jenazah maupun penanganan dan pemulasaran sesuai dengan arahan Ketua Umum kami Pak Yusuf Kalla dalam nota tertulis yang disampaikan edarannya kepada seluruh PMI provinsi maupun kabupaten kota. Ada 3 hal yang penting sekali untuk kami sampaikan. Yang pertama itu adalah dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, proses pelaksanaan disinfektan itu tetap kami laksanakan sampai dengan saat ini. Dari bulan Maret terhitung tanggal 22 Maret 2020, kasus pertama COVID ada di Kota Ambon, itu kami lantas untuk melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan penyemprotan disinfektan, baik itu di ruang publik maupun di rumah-rumah ibadah maupun areal perkantoran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terlibat langsung dalam tim pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID. Dari kasus pertama sampai dengan saat ini, untuk Provinsi Maluku, kami ada dan kami tetap melayani itu dengan hati. Yang ketiga, proses edukasi terkait dengan pola hidup bersih sehat, PHBS, itu tetap sekali kami sampaikan itu kepada seluruh masyarakat, bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan protokol kesehatan 3M tadi. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan yang ketiga itu adalah kita menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Itu yang paling penting sekali. Kemudian kalau mau dikata dari kasus pertama sampai dengan saat ini memang bekerja untuk hal-hal seperti ini memang cukup sulit. Tetapi yang paling penting saya sampaikan di saat ini, saya juga sampaikan kepada tim kami bahwa melayani itu tetap dengan hati. Karena kerja-kerja kemanusiaan ini memang penting sekali kita bekerja dengan hati. Itu yang paling utama. Kalau tidak bekerja dengan hati, mohon maaf, mungkin kita sudah mundur sekali dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan sampai dengan saat ini.
Itu saja mungkin yang boleh dapat kami sampaikan. Total tim yang bekerja sama melayani selama ini dari mulai kasus pertama sampai hari ini ada berapa banyak? Untuk total tim yang bertugas saat ini ada 30 orang relawan yang bertugas, itu ada terbagi di lokasi-lokasi terpusat karantina untuk Kota Ambon. Kemudian tim juga terbagi untuk tim pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID sampai dengan saat ini. Oke, tim pemulasaran dan pemakaman jenazah. Ini mungkin biar Bapak Saudara tahu, kalau tim pemulasaran ini apakah banyak atau hanya orang-orang tertentu yang bersentuhan langsung dengan jenazah? Iya, jadi memang sesuai dengan permintaan tim gugus provinsi Pak Sekda Maluku. Permintaan pertama kami terlibat dalam tim pemulasaran dan pemakaman jenazah ini. Memang tidak semua orang punya spesifikasi khusus. Di kami Provinsi Maluku sendiri hanya ada 3 orang yang memiliki sertifikasi terkait dengan pemulasaran dan pemakaman jenazah. Bahkan kami pun terlibat dalam pengajaran sebagai narasumber pada beberapa kegiatan daring untuk kabupaten kota maupun provinsi sendiri dalam hal menyampaikan informasi terkait dengan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID. Kami ada 12 orang untuk tim pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID untuk Provinsi Maluku dari PMI Provinsi Maluku. Dan penanganan kami dari kasus pertama sampai dengan saat ini suka dukanya itu memang luar biasa. Pertama, kita berhadapan dengan keluarga pasien yang sama sekali juga minim informasi terkait dengan bagaimana pemulasaran jenazah daripada pasien COVID itu sendiri. Kemudian juga ekstranya kita bahwa kita diperhadapkan dengan virus yang tidak kelihatan. Itu memang luar biasa. Ekstrimnya itu bagaimana kita bergaul atau bergumul dengan jenazah tersebut, kemudian bagaimana proses pemulasaran itu dilakukan, bahkan ada keluarga yang melakukan intimidasi pada kami. Tapi sampai dengan biasanya mereka tidak menerima keluarganya mau di wrapping pada saat kita mau melaksanakan kegiatan pemulasaran. Berarti ada cara yang berbeda, treatment yang berbeda terhadap jenazah yang positif COVID. Mungkin bisa dikasih tahu ada beberapa 1, 2 atau 3 cara pemulasaran yang berbeda gitu. Iya. Kalau prosesi pemakaman jenazah biasa tanpa mengalami virus COVID-19 itu dia agak berbeda. Yang pertama, petinya itu harus dilapisi dengan seng sesuai dengan standar. Peti jenazah itu harus dilapisi dengan seng sesuai dengan standar WHO. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa prosesi pemulasaran jenazah COVID itu harus di wrapping minimal dengan plastik dan kantong jenazah itu sebanyak 5 kali. 5 kali? Iya, 5 kali. Barangnya dibebet? Iya, 5 kali. Karena untuk mengurangi kontak daripada jenazah itu dengan keluarga maupun dengan petugas pada saat prosesi pemakaman. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa prosesi pemakaman ini itu tidak boleh diwakili atau dengan jumlah melayatnya itu lebih banyak. Jadi prosesi pemulasaran jenazah pada saat dia terkonfirmasi, kemudian dia dinyatakan positif COVID dan sampai dengan meninggal, prosesi pemulasarannya itu dari rumah sakit langsung menuju ke TPU pemakaman dan langsung dimakamkan tanpa ada dikembalikan kepada keluarga untuk melayat. Biasanya keluarga protes di bagian situ dan mungkin saat pembungkusan ya? Iya, memang karena memang minimnya informasi sebenarnya. Dan memang tipikal kita wilayah timur ini bahwa kita harus menghormati jenazah menghormati jenazah, bahwa ini merupakan penghormatan terakhir kepada mendiang almarhum atau almarhumah yang meninggal saat itu. Dan memang untuk kasus-kasus terkonfirmasi maupun kasus-kasus yang pernah kita laksanakan ini memang ada beberapa kali penolakan, beberapa kali perampasan jenazah seperti yang sudah diberitakan oleh sempat viral juga di Kota Ambon, dan itulah realita yang pernah dan sering kita hadapi di lapangan. Pak Heri, mohon maaf, di situ menariknya sampai hari ini belum ada satupun yang terpapar dari anak buah Bapak atau relawan yang terlibat. Iya. Seperti apa cerita serunya bisa
juga berkontak langsung tapi tidak terpapar. Mungkin ada cara atau hal-hal tertentu yang mungkin masyarakat tidak tahu sebenarnya. Ya, intinya sebenarnya hanya satu. Satu itu adalah bagaimana protokol kesehatan itu kita utamakan. Oke. Protokol kesehatan itu kita utamakan. Protokolnya di sini apa? Bagaimana protokol kita keluar dari rumah, kemudian bagaimana protokol kita masuk ke rumah berkumpul dengan keluarga kita. Apa itu? Bisa keluar dari rumah, biasa Pak Heri aktivitasnya apa, dan Iya. kalau kembali ngapain aja? Iya. Jadi begitu kita keluar dari rumah, yang pertama tuh harus menggunakan masker. Oke. Kemudian bagaimana kita beraktivitas dalam hal ini adalah prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah. Setelah kita selesai bertugas, kita mau masuk kembali ke rumah itu, mau pulang Ya. berarti harus kita bersihkan seluruh areal yang terpapar, dalam hari ini pakaian kita sebelum kita masuk ke dalam rumah. Berarti, mohon maaf Pak Heri, mandi di mana atau bersihkan di mana? Ya, jadi harus kita ketahui bersama bahwa dalam masa pandemi COVID ini, begitu kita mau masuk ke rumah, minimal kita harus menyediakan air yang berisi cairan disinfektan atau cairan deterjen. Ya. Kemudian seluruh areal pakaian ini langsung dimasukkan ke dalam cairan disinfektan sabun tadi, deterjen tadi. Kemudian langsung kita membersihkan tubuh kita dengan sabun, mandi secara bersih dengan sabun, baru kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Berarti dilakukan di depan rumah sampai rumah. Ada tempat khusus yang dibikin seperti itu atau seperti apa? Iya, kalau di rumah saya, Ya. saya biasanya masuk melalui pintu belakang. Oke. Itu lebih baik kita menjaga atau kita mengantisipasi bagaimana kita membawa virus dari luar itu kita masuk ke dalam rumah. Sebelum kita berinteraksi dengan keluarga, kita harus melakukan hal-hal seperti itu. Dan memang ambil contoh bahwa kita pola menggunakan masker ini memang agak sulit kita terapkan. Iya. Apalagi saat ini banyak orang sekarang tidak lagi percaya dengan COVID ini ada. Iya. Padahalnya orang tidak tahu bahwa banyak juga orang meninggal karena COVID. Bahkan nakes, bahkan tenaga-tenaga medis, dokter juga begitu banyak, relawan yang bertugas juga begitu banyak. Ya, ini yang menjadi alasan kita bagaimana protokol kesehatan itu harus kita betul-betul lakukan, dan betul-betul kita lakukan itu dengan hati. Ya, jadi memang dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini, kerja-kerja relawan ini, itu semuanya betul-betul dengan hati. Kalau itu memang rentan ya? Ya, sangat-sangat rentan, sangat-sangat rentan. Kemudian dalam hal berinteraksi pun, seyogyanya apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini kan 3M itu penting sekali untuk kita lakukan. Dan itu dilakukan Dilakukan betul-betul sampai dengan saat ini, dan memang untuk tim sendiri, protokol kesehatan itu selalu kita betul-betul hayati. Apalagi setelah melakukan seluruh aktivitas, prosesi disinfektan itu juga itu harus kita lakukan dengan baik. Prosesi pemakaian APD, pelepasan APD, kemudian pembersihan diri dengan disinfektan itu penting sekali. Berarti saat pemulasaran itu kan memakai APD? Iya, saat memakai APD. Setelah selesai, APD-nya dilepas saat balik ke rumah atau ketika di markas misalnya? Iya, jadi Siklusnya seperti apa? Jadi prosesi kita menggunakan APD itu biasanya di rumah sakit. Iya. Begitu kasus terkonfirmasi, Iya. kita menggunakan APD di rumah sakit. Setelah melakukan tugas dan tanggung jawab kami, sampai dengan tim membawa jenazah itu ke liang lahat di TPU, pelepasan semua APD itu ada di TPU. Semua dibuka di TPU? Semua dibuka di TPU, kemudian tim lakukan pembersihan dengan cairan disinfektan, disemprot semuanya, baru kita bisa kembali ke rumah. Kemudian ingat penting bahwa apa yang kita kembali ke rumah pun itu belum tentu betul-betul steril. Karena itu butuh pembersihan Butuh juga. pembersihan juga, pembersihan diri. Kalau tadi dari luar, pembersihan diri dari dalam dengan sabun deterjen itu juga penting sekali. Seperti tadi diterapkan Iya. ya. Dan Bapak saudara semua, ternyata salah satu kunci atau kunci utama Pak Heri dan juga relawan lain sampai hari ini tidak terpapar adalah seperti yang sudah disarankan oleh pemerintah bahwa ya 3M tadi ya, dan juga kalau kita berinteraksi langsung mungkin ada penambahan dengan cara disinfektan. Iya. Kemudian yaitu mandi dulu sebelum masuk Iya. dan bergabung dengan keluarga. Dan itu juga diterapkan untuk semua relawan. Iya, apalagi teman-teman yang bertugas bukan hanya di pemulasaran, tetapi yang bertugas juga di lokasi-lokasi karantina terpusat. Misalnya di Kota Ambon ada di beberapa lokasi hotel-hotel dan
balai-balai diklat yang telah dibuka oleh pemerintah untuk dilakukan membackup teman-teman nakes dalam hal penanganan pasien-pasien COVID di lokasi-lokasi karantina terpusat. Oke, baik. Pak Heri, sebelum kita ke bagian terakhir, saya punya satu pertanyaan untuk Pak Heri. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini aja sih, berbagi cerita aja. Mungkin dari semua pengalaman dari mulai terkonfirmasi pertama sampai saat ini, ada satu kisah atau cerita pengalaman menarik yang mungkin saya pernah bisa terlupakan sama Pak Heri dan teman-teman relawan saat bekerja kemanusiaan seperti ini. Iya, jadi memang kalau berbicara dengan penanganan kasus pertama sampai dengan saat ini, suka dukanya itu banyak, ya? Lebih banyak dukanya daripada Banyak suka. Salah satu Ya. yang paling diingat, paling unik menurut Pak Heri apa? Yang paling unik sih sebenarnya kita melakukan pemulasaran jenazah, kita berhadapan langsung dengan keluarga atau dimata-matai oleh keluarga sendiri. Ya, sampai ada seperti itu. Ya, ada sampai dengan seperti itu. Ada beberapa kasus, saya tidak menyebutkan nama pasiennya dan alamatnya, tetapi pada saat kita melakukan keluarga memulangkan jenazah pasien COVID ke rumah dan kita harus kembali ke rumah untuk mengambil jenazah pasien COVID tersebut. Ada beberapa kasus yang terjadi di Kota Ambon ya, seperti kita ketahui bersama, dan memang dalam hal kita memberikan edukasi, pengertian, koordinasi dengan masyarakat itu memang ada beberapa masyarakat yang memang betul-betul kurang untuk memahami dan kurang mengerti bahwa pandemi COVID ini betul-betul nyata di mata masyarakat. Dan akhirnya memang proses pemulasaran itu harus kita lakukan bukan di rumah sakit, tetapi harus dilakukan di rumah. Dengan situasi sempitnya lokasi pemulasaran di kamar, kemudian berkumpulnya keluarga di dalam rumah itu terpaksa. Bahkan ada kita, jujur saya sampaikan di saat ini, kita juga diintimidasi dan dijaga dengan menggunakan sangkur dan sebagainya. Tapi itulah kita. Oleh keluarga. Kami tidak punya hak untuk menyampaikan itu, tetapi kita menyampaikan ini dan kita melaksanakan tugas-tugas ini, intinya adalah tugas kami. Tugas-tugas kemanusiaan ini tetap kita laksanakan. Kita tidak memperdulikan itu, memang haknya mereka, haknya keluarga. Dulu, itu ya demi tugas. Jadi begitupun mereka marah dan sebagainya, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi tidak menutup mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tetap fokus pada kerja-kerja kemanusiaan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bertugas sampai dengan saat ini? Oke. Iya. Wow, terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Luar biasa tadi, cerita sampai harus diintimidasi dan dimata-matai ya. Dan saudara semua, seperti yang tadi sudah dijelaskan dari awal, bahwa ternyata kunci dari para relawan ini yang berhubungan langsung dengan jenazah, salah satunya yang tidak banyak orang ketahui adalah menerapkan 3M dan protokol kesehatan yang seperti disampaikan oleh pemerintah dan sudah dianjurkan. Itu aja saudara semua. Katong sebentar lagi sudah akan masuk ke 2021 dan semoga tidak lagi membawa virus dan habit yang salah. Kita tetap keluar menggunakan masker ya. Dan setelah kembali mandi dulu ya Pak Heri ya. Iya. Kalau memang kita bersentuhan langsung dengan kerumunan yang banyak atau sebagainya. Baik, terima kasih Pak Heri. Sama-sama, terima kasih banyak kemanusiaannya dan juga tim yang luar biasa di Ambon, saudara, relawan yang tersertifikasi ya untuk pemulasaran jenazah baru 3 orang di Maluku. Luar biasa banget dan tidak semua orang punya skill itu. Salut untuk Pak Heri dan relawan, tetap semangat. Juga Pak saudara semua, tadi sudah disampaikan, tinggal mencontoh aja apa yang telah disampaikan, diikuti dengan ketat protokol kesehatannya. Saya berharap kita semua akan terbebas dan 2021 akan menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya sudah berbagi. Buat saudara semua juga di rumah, terima kasih. Salam sehat dan kita akan berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya di Teras Maluku. Selamat siang.